Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelum kita memasuki pada penjelasan tentang warna-warna yang disaksikan oleh seorang murid ketika musyahadah, maka kita akan memasuki terlebih dahulu kepada gerbang musyahadah. Gerbang musyahadah. Jadi ketika musyahadah misalnya ada seorang murid melihat banyak bintang, maka ketahuilah bahwa Anda ini berada di Mishkat. Ada di Mishkat. Lalu jika Anda melihat banyak bintang misalnya, maka bintang itu carilah satu bintang yang paling terang. Carilah satu bintang yang paling terang, dan bintang-bintang itu sebenarnya adalah bintang hidayah. Bintang hidayah. Jadi cahaya atau bintang yang paling bercahaya itu adalah bintang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bintang-bintang yang lain itu adalah bintang-bintang para sahabat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ashabi kan nujum, Nabi Muhammad bersabda bahwa para sahabatku adalah seperti bintang-bintang. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Kepada siapapun engkau mengikuti siapapun di antara para sahabat itu, engkau pilih bintang itu satu pun, semua dipilih satu persatu, ihtadaitum, maka engkau mendapatkan hidayah. Nah, ketika ada nabi, maka kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi kita cari cahaya yang paling bersinar. Itu adalah asal atau pokok dari bintang-bintang itu. Jadi seluruh bintang-bintang yang banyak itu adalah berasal dari satu bintang yang paling terang, yaitu bintangnya Nabi Muhammad SAW, Najmul Mustafa SAW, yang merupakan bintang hidayah. Atau misalnya seorang murid ini tidak melihat banyak bintang, tapi melihat seperti spiral, jadi seperti bulatan yang banyak begitu. Maka jika begitu, maka fokuslah kepada titik tengah di spiral itu. Nah, lingkaran-lingkaran itu adalah langit. Langit-langit sebagaimana pada video sebelumnya, video awal itu tentang langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima. Itu kan langit pertama, jika dilihat pada langit kedua, itu langit pertama itu seperti halaqah fi falah, seperti lingkaran kecil di falah, di Sahara. Lalu langit yang kedua, jika dilihat pada langit yang ketiga, itu seperti lingkaran kecil di Sahara, terus seperti itu hingga langit keenam dilihat dari lingkaran, dilihat dari langit ketujuh, berarti langit keenam itu seperti lingkaran kecil di Sahara. Nah, jadi kalau kita lihat lingkaran langit yang pertama dilihat dari langit yang ketujuh, berarti itu kecil sekali hingga tidak terlihat. Nah, maka fokuslah kepada tengah-tengah spiral itu, karena itu adalah asal atau pokok dari cahaya-cahaya langit itu. Itu adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka jangan berada pada spiral itu, tapi harus fokus kepada titik di tengah itu, lalu menyelami cahaya itu, menyelami cahaya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah gerbang Mishkat. Nanti warna-warna bintang itu ada artinya nanti mungkin pada video selanjutnya. Sekarang kita fokus kepada Mishkat ini. Mishkat itu apa? Mishkat itu lubang yang tidak tembus kalau dalam terjemahan Indonesia ya. Tapi kalau kita misalnya ingin lebih jelas, Mishkat itu misalnya, jadi ada sebuah lubang, atau misalnya tembok misalnya, atau jendela, tembok misalnya. Jadi ada sebuah tembok misalnya, lalu ada dilubangi, maka dari depan itu terlihat, dari belakang tertutup. Nah, itu Mishkat. Lalu di dalam Mishkat ini, Mishkat fiha misbah, ada lampunya. Lalu fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Lampu itu dilindungi oleh kaca. Nah, nanti warna-warna itu dia berasal dari zujajah ini. Kaca seperti misalnya kaca dikasih lampu,
dikasih terang kan nanti dia ada warna-warna yang keluar. Nah, nanti warna itu dari kaca ini. Nanti artinya kita urai pada pertemuan selanjutnya. Sekarang ini bahwa mishkat itu dia bisa berbentuk segi empat. Jadi seperti lubang gitu, dari depan terlihat, dari belakang tertutup segi empat. Juga misalnya bisa berbentuk lingkaran, bisa berbentuk segitiga. Intinya dia halakoh. Halakoh berarti dia awalnya itu adalah akhir. Jadi misalnya dia berbentuk lingkaran, berarti awal lingkaran itu dia nyambung kepada akhirnya. Jadi dia nyambung. Jadi awal titik awal mishkat itu adalah akhir dari mishkat. Jadi berbentuknya halak, baik berbentuk dia lingkaran atau bahkan dia berbentuk gelombang. Jadi gelombang, tetapi awal gelombang ini dia bertemu pada akhir gelombang. Jadi seperti lingkaran, tetapi dia bentuknya gelombang gitu, seperti awan. Nah, juga bisa berbentuk seperti itu. Nah, ketika berkumpul al-amthilah al-arba'ah itu, mishkat, misbah, zujajah, juga kaukab durri. Itu yang kita sebut dengan al-amthilah al-arba'ah. Ketika berkumpul al-amthilah al-thalatha, mishkat, misbah, zujajah, berarti dia membentuk atau menjadi kaukab durri, menjadi planet atau bentuknya seperti lingkaran. Maka kaukab durri dia merupakan sebuah titik. Sebenarnya bukan titik tetapi bintang. Sebenarnya bintang ini bukan kecil, tapi karena ini menunjukkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka melihat bintang itu kecil. Maka kalau kita menyaksikan bintang itu kecil, berarti kita masih di dalam makom ihsan, makom Islam. Kita berada pada makom Islam. Kalau kita mendekati bintang itu, maka akan terlihat seperti bulan misalnya. Berarti kita sudah masuk pada makom iman. Tidak perlu kita dekati lagi, semakin besar seperti matahari sehingga penuh semuanya dengan cahaya, berarti masuk pada makom ihsan. Kalau pada makom Islam, kita hanya masuk pada khobarul ilmu secara kabar saja. Kabar, tidak mengetahui sebenarnya. Hanya ada orang ke Mekah, kita dengar di Mekah ada Ka'bah, itu cuma dengar doang gitu. Nah, kalau pada makom ihsan, makom iman, berarti pada ainul ilm. Ainul ilm berarti melihat dengan mata sendiri. Ainul ilm, menyaksikan langit hakikatnya cahaya, menyaksikan bumi hakikatnya cahaya, menyaksikan yang musyahadatus surah itu. Kita ketika musyahadatus surah, jangan berhenti di musyahadatus surah, musyahadah bentuk-bentuk, tapi kita harus berpindah pada musyahadah nur, pada menyaksikan cahaya. Lalu kalau kita melihat matahari, setelah dekati sudah pada makom ihsan, berarti kita pada hakul ilmi. Hakul ilmi menyaksikan benar-benar masuk pada Ka'bah itu. Jadi kalau pada yakin, berarti kalau makom Islam dia berarti khabarul yakin, kalau makom iman berarti dia pada ainul yakin, kalau makom ihsan dia masuk hakul yakin. Nah, maka selanjutnya kita akan menjelaskan tentang atau menguraikan tentang perjalanan warna misalnya. Karena ketika seorang musyahadah, seorang murid karkari itu menyaksikan dengan mata hatinya, baik dengan mata tertutup atau mata terbuka, dia akan menyaksikan warna-warna. Nah, warna ini merupakan surat atau risalah, surat dari Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan perjalanan seorang salik di dalam cahaya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Bijahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi fil alamin rabbana innaka hamidum majid.